Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Anala Channel. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Baik teman-teman, di video kali ini kebetulan saya sedang berada di dalam kabin mobil Honda Brio Satya tipe E, tepatnya di bagian depan dari dashboard mobil tersebut. Dan di video kali ini kita akan coba review atau mengulas sedikit bagaimana sih bagian dalam atau interior dari mobil Honda Brio Satya tipe E tersebut. Nah, saya berharap pada teman-teman dapat menonton video ini hingga tuntas. Bagi yang menonton hingga tuntas, saya ucapkan terima kasih banyak. Seperti apa bagian dalam atau interior Honda Brio Satya tipe E tersebut? Mari sama-sama kita saksikan videonya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita mulai reviewnya. Kita fokus dulu dari pintu sebelah kiri ya. Di bagian dalam pintu terdapat dua kotak atau lubang kecil untuk menyimpan benda-benda atau barang-barang yang cukup kecil seperti kartu, struk ya, atau nota atau uang kecil atau uang koin. Lalu agak ke bawah sedikit terdapat lubang untuk menyimpan benda-benda yang lebih besar ya, seperti dokumen atau tempat atau wadah air minum ya. Bagian depan ada cekungan atau lekukan. Lalu sedikit ke depan bagian bawah terdapat lubang speaker atau pengeras suara. Lalu masih di bagian pintu terdapat tuas atau tombol pengatur naik turunnya jendela secara elektrik. Lalu sedikit ke atas terdapat tuas berwarna silver atau abu-abu muda ya untuk handle buka tutup pintu. Nah, ini ada penguncinya. Ke dalam berarti dia terkunci. Kalau kita buka keluar berarti dia kondisi terbuka atau pintu dapat dibuka. Lalu lanjut ke bagian depan ya. Untuk bagian depan sendiri terdapat lubang pendingin udara yang bisa diatur naik turun, kiri kanan. Lalu bisa diatur juga besar kecilnya hembusan udara. Nah, agak ke atas sedikit ini terdapat fitur keselamatan ya, SRS airbag ya. Fitur keselamatan tambahan maksudnya setelah safety belt. Nah, agak ke bawah sedikit ya. Terdapat motif yang cukup menarik ya. Jadi dia tidak hanya hitam polos, tampak terlihat elegan dan lebih cantik. Lalu dilengkapi juga dengan list berwarna silver atau abu-abu muda ya, kelihatan lebih trendy. Lalu di bagian bawahnya terdapat drop box yang cukup luas untuk menyimpan benda-benda yang lebih besar. Lalu ke bagian tengah terdapat dua lubang pendingin udara ya, bisa diatur juga kiri kanan, depan atas. Lalu untuk panel instrumen sendiri ya, terdapat audio dan di bawahnya terdapat pengatur pendingin udara atau AC. Kita coba nyalakan ya teman-teman. Untuk menyalakan ya, tekan tombol power. Sudah mulai menyala. Nah, untuk audionya sendiri ini dilengkapi dengan fitur USB ya, terus Bluetooth, FM, AM ya. Ini yang saat ini sedang kita coba, kita menggunakan fitur USB. Nah, ini untuk volume, untuk membesarkan dan mengecilkan. Lalu di sebelah kanannya ada tombol lampu hazard ya. Jika teman-teman berhenti mendadak atau sedang dalam keadaan darurat yang mengharuskan teman-teman berhenti baik di tengah atau pinggir jalan, segera tekan tombol lampu hazard ya. Dia akan berkedap-kedip ya, kiri kanan, menandakan kepada pengemudi di belakang teman-teman untuk waspada bahwa kita sedang ada dalam masalah ya.
Nah, fitur audio ini sendiri ini juga bisa terkoneksi dengan Bluetooth ya. Jadi teman-teman bisa melakukan panggilan telepon ya tanpa perlu memegang handphone atau smartphone teman-teman. Langsung hubungkan saja dengan Bluetooth audio yang ada di dalam Honda Brio tersebut. Jadi dijamin aman ya. Sambil teman-teman berkomunikasi, teman-teman juga bisa fokus mengemudi. Lalu di bagian bawah ada panel instrumen AC atau pengatur pendingin udara. Kita coba nyalakan. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini ada tombol pengatur blower atau tiupan angin. Sementara untuk yang di sebelah kanan ada tombol power AC-nya sendiri ya, untuk mengatur tingkat dingin panasnya AC. Nah, kalau teman-teman ingin mendinginkan dalam ruangan mobil teman-teman secara cepat ya, teman-teman bisa langsung tekan tombol max cool ya, maka dia akan langsung mendinginkan secara cepat ya. Biasanya dilakukan pada saat teman-teman ingin memulai menstarter kendaraan teman-teman ya, karena awal-awal cukup panas. Jika teman-teman ingin secara cepat mendinginkan bagian dalam ruangan atau kabin Honda Brio, bisa tekan max cool, maka dia langsung ke posisi dingin secara drastis ya. Tapi kalau teman-teman ingin secara bertahap, teman-teman bisa memanfaatkan tombol yang ada di sebelah kanannya, menaik turunkan ya. Lalu di samping kiri tombol max cool terdapat tombol ya, orang sedang duduk dengan tanda panah ke bawah dan ke depan wajah. Nah, ini untuk mengatur arah dari blower ya. Ya, ini tandanya blower akan mengarah ke bagian depan tubuh kita atau badan kita dan ke bagian kaki. Jadi kalau teman-teman misalkan merasa gerah di kaki, bisa tekan tombol ini, maka blower akan menyala atau mengarahkan angin ke bagian depan wajah kita dan ke bagian bawah kaki. Nah, sementara di sebelahnya ini hanya ke bagian depan wajah kita atau badan kita ya. Nah, sebagai informasi untuk Honda Brio Satya tipe E, kebetulan yang ini adalah tipe manual ya, transmisi manual, percepatan 1, 2, 3 hingga 5. Nah, di depan tuas transmisi terdapat lubang untuk cup holder ya, untuk menyimpan wadah minuman yang bulat. Lalu di bagian depannya ini terdapat lubang atau power outlet ya, atau lubang sumber arus ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengecas HP, nah bisa dimasukkan ke dalam power outlet ini ya, dengan menggunakan jack atau sambungan khusus. Lalu di bagian atasnya terdapat lubang ya, untuk menyimpan barang-barang atau benda seperti dompet ya, kunci. Nah, sebagai informasi untuk Honda Brio Satya tipe ini, untuk jok bagian depan ya, jok penumpang depan dan pengemudi itu menggunakan jok model pocong atau ya, sering biasa disebut jok model pocong. Nah, maksudnya model pocong adalah antara penyangga tubuh bagian belakang dan penyangga kepala itu tidak terputus ya, nyambung. Nah, kalau biasanya kan terputus ya, ada semacam penyangga dua batang di sisi kiri kanan seperti pada bagian jok belakang. Nah, untuk yang di kursi penumpang depan dan pengemudi ini joknya menyatu atau lurus langsung ya, tidak ada celah. Sering dianalogikan sebagai jok atau jok pocong gitu ya. Oke.
Lalu kita lanjut ke bagian dashboard sisi depan pengemudi. Baik teman-teman, review kita lanjut. Saat ini saya sedang berada di sisi pengemudi, tepatnya di belakang tuas kemudi atau setir mobil ya. Di bagian tengah terdapat sistem keselamatan SRS airbag atau kantung udara yang akan mengembang jika terjadi hentakan atau tubrukan ya. Sementara di bagian sisi kanan dan kiri ya terdapat klakson. Nah, di sisi sebelah kirinya ini ada panel untuk mengatur audio. Nah, sebagai informasi, ini adalah salah satu perbedaan ya antara tipe E dan tipe S, di mana tipe E terdapat panel untuk mengatur audio di setir kemudi. Sementara untuk tipe S ini polos ya teman-teman, tidak terdapat panel untuk mengatur audio. Jadi ada 3 fungsi. Panelnya sendiri ini untuk membesarkan dan mengecilkan volume. Lalu di sebelah kanannya untuk memilih saluran atau channel ya. Misalkan kita sedang menggunakan mode USB, ini untuk pergi ke lagu berikutnya, maka dia akan berpindah ke lagu berikutnya. Nah, sementara untuk di atasnya sendiri ada panel mode. Ini untuk memilih mode atau fitur ya. Apakah kita akan menggunakan mode radio AM, FM, Bluetooth atau USB. Ya. Dapat kita lihat ini adalah mode Bluetooth karena tidak tersambung, no audio. Nah, ini mode FM, mode AM. Nah, ini adalah mode USB yang saat ini kita gunakan. Bisa kita atur melalui panel yang ada di tuas kemudi atau setir mobil. Baik, untuk sebelah kiri di bagian depan setir, seperti mobil pada umumnya ya, ini terdapat tuas untuk mengatur wiper. Jika kita geser ke bawah sekali, maka wiper akan bergerak dengan jeda ya 3-4 detik. Kalau kita geser ke bawah sekali lagi, wiper akan bergerak naik turun dengan jeda yang lebih cepat. Lalu kita geser ke bawah, maka pergerakan akan semakin cepat ya. Ini biasa digunakan untuk kondisi hujan sangat deras sekali. Kita kembalikan lagi, kita geser ke atas ya. Nah, ini posisi mati. Nah, jika wiper ingin kita gerakan sesuai dengan keinginan kita ya, tidak menggunakan fitur otomatis, kita tinggal gerakan ke bagian depan tubuh kita ya, maka wiper akan bergerak dilengkapi dengan hembusan air wiper ya. Lalu untuk di posisi sebelah luar ini ada tombol pengatur wiper bagian belakang ya, jadi kaca belakang. Tuas sebelah kanan yang berada di dekat setir mobil ya, ini ada tuas lampu sen ya. Kita geser ke bawah, maka sen kanan akan menyala. Kita kembalikan, kita geser ke atas lagi. Lalu kalau kita geser dari posisi netral ke atas, maka lampu sen kiri akan menyala. Nah, selain untuk mengoperasikan lampu sen, ini juga sebagai tombol fungsi untuk mengoperasikan lampu sorot ya, lampu depan dan lampu belakang. Kita geser ke atas sekali ya. Ini lampu rem ya akan menyala.
lalu kita geser 2 kali ke atas, maka lampu utama yang akan menyala. Nah, di sini ada tombol pengatur on off. Jika kita geser ke posisi on, ya, maka lampu fog lamp atau lampu kabut atau biasa disebut lampu senja, dia akan menyala. Jadi untuk memfungsikan lampu kabut ini harus digeser dulu ke posisi on, ya, baru dia akan menyala. Kita kembalikan lagi ke posisi off. Nah, kalau kita geser ke arah depan, ini biasa disebut dengan lampu dim, ya. Jadi untuk memberi tanda, misalkan jika ada pengendara lain atau orang yang ingin menyeberang, ya, atau memotong jalur kita kasih tanda, maka lampu akan berkedip sesuai dengan pergerakan yang kita tekan sekali, maka dia berkedip sekali, tekan 2 kali, berkedip 2 kali, dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke sisi pintu sebelah kanan. Seperti biasa, ini ada tuas pengatur naik turunnya jendela, ya. Ini jendela penumpang sebelah kiri, jendela penumpang sebelah kanan, jendela penumpang sebelah kiri, dan jendela sisi pengemudi. Nah, di bagian belakang terdapat lubang atau kotak untuk menyimpan benda, struk, nota, atau uang koin. Nah, agak ke depan sedikit. Ini untuk mengunci pintu, ya. Jadi pada saat ini ditekan, maka semua pintu akan nonaktif, ya. Jadi tidak bisa dibuka oleh masing-masing penumpang, ya. Tapi ketika ini dinonaktifkan, maka pintu bisa dikendalikan oleh masing-masing penumpang. Ya, untuk keamanan biasanya pada saat perjalanan ini kita kunci, ya, oleh pengemudi agar tidak ada yang bisa sengaja ataupun tidak sengaja membuka pintu pada saat mobil sedang posisi jalan. Nah, sementara untuk di sebelah kirinya ini ada pengunci jendela, ya. Ketika kita tekan, maka semua jendela baik sisi penumpang depan, belakang maupun sisi pengemudi itu akan di lock, ya, tidak bisa dibuka kecuali kita nonaktifkan. Nah, setelah kita nonaktifkan, baru masing-masing penumpang atau sisi pintu bisa dibuka secara manual. Lalu ke atas sedikit, ya, ini ada tombol pengatur kaca spion. Jadi untuk Honda Brio Satya tipe E ini sendiri, untuk mangkoknya itu masih manual, ya. Sementara untuk kacanya sendiri, mirrornya itu bisa kita gerakkan secara elektrik. Nah, ini tombol penguncinya. Ini posisi tengah, dia terkunci. Jika kita ingin mengatur kaca spion sebelah kiri, kita geser ke posisi L, lalu kita gerakkan, ya, pengatur yang ada di bawahnya. Jika kita ingin mengatur mirror atau cermin sebelah kanan sisi pengemudi, kita tinggal geser ke kanan. Baik, kita praktekkan saja. Nah, ini kita saksikan. Kita gerakkan ke bawah, lalu kita gerakkan ke atas, kita gerakkan ke arah luar, kita gerakkan ke arah dalam, ya. Jadi bisa 4 sisi, ya, ke bawah, atas, ke luar, ke dalam. Oke, lalu kita lanjut ke bagian bawah. Nah, ini untuk membuka kap mobil, ya, tinggal kita tarik, lalu kita buka pengunci yang ada di kap mobil, ya, di kap mesin, maka akan terbuka. Ini tombol penguncinya. Jadi kalau kita ingin membuka kap mesin, kita tinggal tarik saja tuasnya, ya, ke arah sisi kita. Lalu ini ada tuas, ya, kecil untuk membuka
tutup tangki bensin atau bahan bakar ya. Jika kita ingin mengisi bahan bakar, kita tinggal buka dari sini ya, maka tutup tangki bahan bakar akan terbuka. Nah, di sebelah kanan ini ada tuas ya, reclining seat ya, untuk mengatur sandaran dari kursi pengemudi atau penumpang. Jika kita tarik ke atas, maka dia akan bergerak ke belakang. Jika kita tarik ke bawah sambil ditekan ke depan, maka dia akan bergerak ke depan. Baik, kita lanjut ke posisi setir mobil ya. Di bagian bawah setir mobil ya, ini terdapat tuas ya untuk mengatur tinggi rendah setir mobil ya. Bisa disesuaikan dengan menekan tuas yang ada di bawah setir. Kita tekan ke bawah ya, berarti posisi tuas terbuka ya. Tinggal kita atur posisi setir ya, mau agak lebih ke atas atau ke bawah ya, disesuaikan dengan postur atau tinggi badan pengemudi biasanya ya. Kalau saya merasa nyaman seperti ini, maka saya akan atur posisi setir pengemudi di bawah, lalu kita kunci tuasnya, kita naikkan kembali ya, sehingga dia tidak bergeser atau berubah ya, tergantung selera dan kenyamanan masing-masing pengemudi ya. Baik, kita lanjut. Di bagian depan ini ada cermin ya, untuk melihat posisi di belakang kita. Lalu seperti mobil pada umumnya, ada penghalau silau biasanya. Kalau misalkan cahaya matahari cukup menyilaukan mata, ini bisa kita atur ya, dilengkapi dengan cermin. Lalu untuk di sisi penumpang terdapat pegangan ya, sementara untuk di sisi pengemudi polos. Nah, ini sama, terdapat penghalau sinar atau cahaya matahari secara berlebihan, dilengkapi dengan kaca atau mirror. Di bagian dalam kursi penumpang, tepatnya berada di sisi kiri dan kanan pintu penumpang ya, terdapat satu lagi fitur tambahan, safety lock ya. Fungsinya adalah untuk keamanan anak-anak Anda saat ditempatkan di kursi belakang. Jadi safety lock ini ketika diaktifkan dengan cara menurunkan kait atau knob ke bawah, maka safety lock berfungsi atau aktif, dan kursi penumpang di bagian sisi kiri dan kanan tidak bisa dibuka dari dalam, jadi hanya bisa dibuka dari luar. Nah, ini untuk memberikan fokus atau konsentrasi kepada pengemudi ya, agar anak Anda tidak bisa sembarangan membuka pintu dari dalam. Baik, untuk membuktikan kita coba. Ini posisi sudah aktif. Nah, ini ada tuas kursi penumpang. Ketika safety lock diaktifkan, maka ketika ini ditarik atau dibuka ya, maka pintu tidak akan bisa terbuka. Namun ketika dibuka dari luar, pintu baru bisa dibuka walaupun safety locknya sudah diaktifkan. Nah, untuk menonaktifkannya kembali, tinggal angkat ya kait atau tuas ke posisi atas kembali, maka safety lock dinonaktifkan. Artinya penumpang atau anak-anak Anda tetap bisa membuka pintu dari dalam. Oh ya teman-teman, sebagai informasi tambahan, di Honda Brio Satya tipe E ini ada fitur tambahan ya. Jadi fitur tambahan untuk mengunci tuas kemudi atau setir mobil ya. Jadi tidak perlu membeli lagi kunci stang ya,
yang biasa dijual ya, yang berwarna kuning atau merah, dari batang logam panjang yang biasa diletakkan memanjang ya, menghubungkan setir dengan dashboard mobil ya, untuk mengunci setir mobil demi keamanan mobil atau kendaraan teman-teman. Nah, di Honda Brio ini ada semacam fitur tambahan, kita bisa kunci secara manual ya, atau mandiri, jadi tidak perlu menggunakan kunci stang. Jadi ketika teman-teman dalam kondisi parkir atau berhenti ya, kita matikan mobil, lalu kita tarik kunci kontak ya, lalu teman-teman tinggal geser, arahkan setir kemudi atau tuas kemudi ke posisi sebelah kanan ya, terus hingga terdengar bunyi klik, maka setir akan mengunci ya. Bagi orang awam mungkin ada sebagian yang belum tahu. Nah, ini sebagai fitur keamanan tambahan juga dari Honda Brio Satya tipe E. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menambahkan kunci stang ya. Cukup diputar ke kanan hingga terdengar bunyi klik. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi, saya hanya menginformasikan untuk posisi menguncinya ya. Sementara untuk posisi membukanya saya tidak bisa memberitahukan karena termasuk konfidensial. Oke, mungkin hanya itu saja review bagian dalam atau interior Honda Brio Satya tipe E. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang sudah subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Namun bagi yang belum, ya saya mohon dukungannya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan info-info lain yang lebih bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan berlimpah rezeki. Amin.